sekali lagi terima kasih kepada seluruh teman-teman angkatan 2003 yang sampai sekarang masih tetap berada dalam ruangan. Tadi alhamdulillah acara pengukuhan sudah selesai. Ceria, bahagia dan sukses. Sekali lagi saya ucapkan kepada seluruh teman-teman, saya sangat bangga, sangat berterima kasih karena acara kita sukses ya. Oke. Acara selanjutnya mungkin kita tidak usah lama-lama ya. Ini formalitas saja, rapat kerja. Mungkin dari rapat kerja ini ada Bu Bozia di sini selaku sekretaris akan menyebutkan nama-nama teman-teman yang ayo Pak Anco, Bu Bozia, Cece. Oke. Bu Bozia sebutkan nama-nama teman-teman. Nanti formatnya begini. Masing-masing teman-teman berada di bidang-bidang. Nanti ada bidangnya di sini sebutkan. Mungkin teman-teman akan merembukan 5 sampai 10 menit program kerja. Enggak usah banyak-banyak, satu bidang bisa 1 atau 2. Tetapi itu yang kita kejar dalam satu periode kepengurusan. Ya, seperti itu ya. Jadi mungkin Bu Bozia akan menyebutkan lagi nama teman-teman supaya teman-teman ingat bahwa saya di bidang ini. Oke, Bu Bozia bisa? Cia. Dinda Cia. Oke. Terima kasih Pak Ketua. Jadi yang menjadi ketua kita tentunya Pak Hendra. Pak Hendra Dik? Ya. Andi Hendra Hidayat. Hendra mo. Oke. Kemudian wakil ketua 1 itu adalah Pak Ancu. Jadi ini Pak Syamsul Alam dulu ketua kita, alhamdulillah masih mau jadi wakil ketua 1. Terima kasih Pak Ancu. Kemudian wakil ketua 2 sebelah kanan ujung Pak Darwis. Tahu Jaki. Ya. Sekretaris saya sendiri dan wakil sekretaris itu sana Ibu yang cantik ya. Ibu Sylvia Nancy. Kemudian bendahara umum adalah Fitria Rahman dan wakil bendahara itu Bayu Dini Retno Ulansari. Oke, Dini. Oke. Kemudian adapun bidang-bidangnya itu yang pertama adalah bidang kesejahteraan. Pak Irfan, ini adalah koordinator bidang kesekretariatan. Yang anggotanya itu adalah Asyani Apriliani, Rizal Baso, Ucok, Idam Latif, Ashar, Husain dan Yosi. Jadi barangkali untuk Pak Koordinator kita tahu di anggota tak. Kemudian yang kedua itu adalah bidang pendidikan dan penelitian. Di koordinatornya itu adalah Musawir, Iwan, Nina Fafari, Rahmayanti, Kasman, dan Asmiana. Kemudian ekonomi dan investasi. Koordinator Muhlis ada? Oh ya toh Jakarta. Ada di kemarin dia bantu kita. Kemudian anggotanya Hashim ada di? Oke, Taufik, Salam, Andri, dan Muhammad Idrus. Mana ini Idrus? Astaga. Oke, lanjut. Bidang pendanaan. Ketua koordinatornya berdiri Ki, Pak Mansur. Mana Pak Mansur? Weh, mantap. Jadi ini adalah koordinator pendanaannya. Bukan bilang tahu banyak dananya, enggak. Anggotanya itu Ronald Arif, Sajarlia, Hasneni, Sri Anita Abbas, Dudi, Agus Darlim. Untuk bidang keagamaan, koordinatornya Ashari, anggota Jauhari, Ismail, Umar, Ginanjar, dan Mardi. Bidang kerjasama hubungan masyarakat dan pemerintahan, anggota koordinatornya adalah Hairudin. Mana Hairudin? Iya, koordinatornya. Berdiri kok? Oh berdiri mah kok. Kemudian anggotanya itu Syaparudin, Isal, Harpon, Bongga, Pasau.
Andi Haryadi, Syahrir, dan Muhammad Samsul. Untuk bidang sistem informasi dan media sosial, Prio Handoko, mana Prio ini? Kerja ya. Anggotanya Andi Aryani Sewang, ada Ji, Satriana Dewi, Nancy, Ika, Oktavianti, Adolfina. Untuk barangkali di sini ditambah yang ada nanti. Nanti ini, maksudnya ini nanti tambahin. Untuk bidang jaringan alumni, yang koordinirnya itu adalah Ilham Effendi. Mana? Kita berikan aplaus untuk Ilham. Mantap. Media Pemersatu Bangsa, Ilham Effendi. IPA 1 koordinatornya Agus. Ada Agus? Ada. Feranto Supu IPA 2, IPA 3 Aswin Asari, IPA 4 Heri Awal, IPA 5 itu Nur Hasana, IPS 1 Marlia Abbas, IPS 2 Asmar, Syahrir IPS 3, Bahasa Hamzah, dan seluruh alumni SMA 6 Makassar. Untuk bidang hukum dan advokasi, koordinator Jamil, anggota Ferdian Syahafid, Bayu Aldo Moro, Saparudin, Asmar, Sibra, dan Samridal. Untuk bidang terakhir kewirausahaan dan UMKM, koordinatornya adalah M. Muhammad Jupri. Mana Jupri? Skuter, oke. Yang punya kopi-kopi. Yang punya kopi-kopi. Bidang kewirausahaan dan UMKM. Iya, kebetulan ada usahanya, Pak. Kopirong. Anggota Hasriani Syamsul Hidayat Caripudin, Rajib Asrul Syamsiah Nur Hidayah Hajar. Oke, jadi barangkali itu kembali ke Pak Ketua atau langsung Pak Wak. Cek, ya jadi terima kasih. Mungkin itu tadi pembacaan struktur yang telah dibacakan oleh Ibu Sekretaris. Jadi seperti ini, tadi Pak Ketua juga sudah sampaikan terkait dengan rapat kita hari ini, mungkin kita paling tidak 30 menit lah kita bisa menghasilkan program kerja ke depan. Karena baru kali ini kita melaksanakan pengukuhan, artinya kepengurusan tahun lalu itu sudah bagus, tapi kepengurusan ini kita lebih memperbaiki lagi. Mudah-mudahan hubungan silaturahmi kita masih tetap berjalan dan kita tetap solid. Jadi gunanya program kerja ini supaya kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan dan teman-teman sekalian bisa memberikan masukan kepada kami pengurus. Kira-kira apa sih program kerja yang akan kita jalankan? Biar jelas kepengurusan kita di angkatan kita di 2003, seperti itu mungkin. Kita mulai dari bidang apa dulu yang atau langsung bisa aja mungkin untuk mempersingkat maksud. Menit catat aja di situ 2 poin. Nanti kemudian setelah 10 menit setelah selesai, makanya bidang-bidang itu kami panggil ke atas untuk memaparkan apa yang kemudian dirembukan dan dituliskan di kertas kerja itu. Seperti itu, oke? Ya. Seperti itu ya. Sepakat ya? Bu Uci, kau siapkan kertas 1 bidang 1 orang. Itu supaya
Oke, barangkali begini, ada teman-teman kesulitan untuk barangkali begini saja Pak Ketua. Iya, eh, kalau ada masukannya saja, kalau memang masukan untuk kegiatan. Ku cinta Pause ya. Ya, waktu 3 menit lagi ya. 3 menit lagi. Dan teman-teman yang sudah menuliskan nanti dipanggil untuk memaparkan program kerjanya di atas sini. Ya, 2 menit lagi. Bidang hukum dan advokasi Pak Ferdi ya. bila kau gendut, pipimu tembung, ku tetap suka. Budimu bulat, pelukmu buncit, ku tetap cinta padamu. Ku cinta kamu adanya, biar gendut tidak masalah. Jangan dengarkan mereka. Yang masih haus ada es buah, ada teh kotak, ada apa? Kue kotak, bakwan. Satu menit lagi. Ya, kepada seluruh teman-teman yang masih berada dalam ruangan, masuk dalam ruangan. Diharapkan kepada seluruh teman-teman, kesediaannya mungkin 10 menit kita bahas ini. Oh. Baik,
Seluruh teman-teman yang masih berada dalam ruangan, mohon kesediaannya masuk dalam ruangan karena rapat kerja pemaparan program dari teman-teman akan segera dilaksanakan. Ya, bagi teman-teman yang masih ada kue kotak mohon dibagikan. Panggil nama. Berapa total bidang, Boji? Bertanya sedikit, bertanya. Sebut nama. Kakak sebut nama kakak, kelas berapa, kemudian berdiri kakak. Supaya kita kenal. Arni kelas 3 IPA 4. Oke. Sedikit bertanya. Wali kelasnya siapa dulu, kakak? Siapa itu yang Siapa wali kelas tak? Oh, lesu. memoriku enggak bisa. Oh ya, oke. Pertanyaannya apa? Itu terkait bidang tadi ada totalnya berapa? 7. 7. 8. Iya, 8 ya. Sebelum saya melanjutkan pertanyaan, dasar penetapan bidangnya. Dasar penetapan. Ya, visi misi terus apa namanya? Ya. Ya sudah, Waalaikumsalam. Oke, dasar penetapan bidang yang pertama. Maksudnya kenapa terlalu banyak, terlalu meluas? Kalau menurut saya. Ya, oke, Itu, baik. makanya saya bertanya dasarnya. Baik, ya. Itu ada Karena saya baru kurang menjawab. lebih 8 bidang. Yang pertama bidang kesekretariatan, pendanaan, media sosial, ekonomi, investasi, bidang wirausaha dan UMKM, bidang pendidikan dan penelitian. Halo, dasar dari bidang tersebut itu yang pertama dari anggaran dasar rumah tangga, aturan-aturan main di IKA Pusat. Yang kedua itu ada nomenklatur yang menyebutkan bahwa bisa menambahkan bidang sesuai dengan kebutuhan. Saya melihat di sini ada beberapa teman-teman sesuai dengan profesinya. Mungkin satu di bidang pendidikan dan penelitian. Itu ada kawan kita Musawir. Mungkin kenal Musawir ya. Musawir itu salah satu dekan di Universitas Bosowa, dan ada Diba, Nina, beberapa akademisi. Di situ ada mungkin peluang peluang untuk kemudian mungkin anak kita ke depan atau saudara-saudara kita ingin memasukkan di universitas, itu bisa lewat jaringan angkatan. Itu kebutuhan. Karena kenapa dasar dari kita bertemu ini, yang pertama silaturahmi, yang kedua kalau ada hal yang bisa disinergikan dalam hal produktif dan positif, mari kita bersama-sama. Itu. Siapa lagi yang akan membantu? Contoh tadi ada Pak Ferdi. Pak Ferdi ini hukum dan advokasi. Tadi dia sempat ngomong saya, saudara ini apa yang saya tulis? Saya melihat background beliau, jadi saya bilang kalau bisa nomor siaga call center buat teman-temannya lagi ditilang di jalan bisa menghubungi beliau. Oke? Ini sekedar rumpangan supaya teman-teman bisa bikin program, karena tadi kan tidak ada dasarnya atau jadi dengan kita jelaskan mungkin teman-teman bisa bikin program kerja. Terima kasih. Cek. Ya, jadi kalau merujuk sama pengurus tahun-tahun kemarin itu kita sudah ada beberapa kegiatan, mungkin sudah terpantau di grup. Yang pertama itu yang paling sering kita lakukan itu buka puasa bersama. Kemudian pernah juga sekali waktu Pancu masih ketua itu kita melaksanakan kurban di Idul Adha. Kemudian yang paling rutin kita pernah juga belum pernah reuni di itu hari kita reuni cuma di Pusat, reuni akbar. Tapi mungkin kita rencana ke depan akan melaksanakan reuni angkatan 2 dekade ya. Dia 20 tahun. Ini mungkin yang agenda besar yang akan kami jalankan itu di tahun 2023. 2023 ya, 2 dekade ya kita ya. 2023 itu mungkin agenda besar yang mungkin kerjanya nanti pengurus di situ. Mungkin mudah-mudahan teman-teman yang ada di luar daerah atau di luar provinsi bisa menyempatkan waktunya untuk hadir di acara tersebut.
Mungkin yang umum mungkin Pak Ketua kita bisa agendakan dalam waktu dekat. Mungkin buka puasa bersama. Ya, kemudian yang kedua apa Idul Kurban juga mungkin bisa. Iya. Terus mungkin masukan lagi mungkin sudah ada mungkin sudah ditulis Oke. apa ayo Ada kita Mi, bicarakan. kita tulis boleh barangkali. Kalaupun bingung Ki, masukkanmu saja. Oke. Ya begini, Bidang teman-teman pertama. sudah menuliskan singkat, mungkin saya langsung aja panggil namanya. Bidang pertama Bidang kesekretariatan. kesekretariatan. Mohon Muhammad naik Irfan. di sini Pak Irfan dengan satu orang rekannya memaparkan. Oke. Satu-satu bidang. Dua orang. Untuk teman-teman Sen. yang belum ada namanya di Sen. itu, usahakan nanti barangkali Sen. bisa nanti dimasukkan toh berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kayak tong tersangka di sini. Oke, untuk di bidang saya kemungkinan saya mau permantap itu masalah database teman-teman. Karena selama ini kita kayak apa ya selama saya buat acara dulu paling kurang sekali datang dari 2003. Jujur. Dan alhamdulillah acara ini saya sudah lihat ada perkembangan 2003 mulai banyak datang. Makanya untuk program kerja saya kayaknya mau permantap database dulu. Database teman-teman semua. Mungkin Foto. kita buat linknya nih. Iya. Nanti kita buat linknya, terus nanti akan kita sebar di grup. Nanti kita apa teman-teman bisa isi di situ. Kurikulum kita ini. Itu dalam bentuk kurikulum CV. Nanti linknya kita sebar. Teman-teman isi CV-nya, terus ya sekalian sama foto teman-teman. Iya cocok. Iya, makanya saya nanti buatkan link, nanti biar teman-teman yang isi sendiri beserta fotonya, gitu. Karena database ini penting. Oh ya. Karena database ini penting untuk kegiatan kita selanjutnya. Saya kira itu dulu yang saya mau permantap untuk program kerja di bidang yang saya koordinir ini. Ya. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf, Adinda. Saya minta beberapa menit memang mau bergabung di sini. Iya, nggak apa-apa. Jadi saya tidak bertanya, saya hanya mau meminta, tapi bukan permintaan untuk kebutuhan pribadi saya. Sekali lagi, saya mau meminta, sebenarnya dilarang meminta-minta. Tetapi kalau meminta kepada sekelompok orang atau sekelompok organisasi, terus terrealisasi permintaan saya, berarti ada amal bagi orang yang memberikan sumbangan atau sedekah, ada juga amal saya. Begitu saya harapkan. Dinda Irfan, Ya. Ketua Panitia, Hussein di Bina Marga. Ini saya ingat tadi pesannya Pak Ketua Dewan, Adinda Rudianto, tanggal 15, mau saya berhenti. Tanggal 15 Mei nanti itu ada kegiatan yang melebihi jumlah kedatangannya teman-teman kita di Malino.
tanggal 15 Mei Milad SMA Negeri 6 Makassar. 38 angkatan, 50 saja setiap angkatan datang, hitung lagi. Lautan manusia nanti insya Allah. Insya Allah kalau tidak ada halangan. Jadi saran saya kepada Rinda, tolong Ki bantu Kak, karena saya pengawas. Malu Kak nanti sama Pak Gubernur. Maluku di mana? Maluku di Ambon atau Maluku di sini? Kalau datang Pak Gubernur nanti, disiplin pasti Gubernur baru. Pasti Pak Gubernur sangat mengharapkan bahwa seluruh SMA di Sulawesi Selatan, dia mau jadikan contoh teladan kebersihan sekolah ini. Pertama kebersihan. Terus parkiran-parkiran apa di luar itu harus minta tolong Dinda. Saya sudah sumbangkan 1 truk sirtu. Mohon Dinda tambah-tambah sirtu di luar itu supaya parkirnya itu, dan sedapat mungkin saya sangat bersyukur kalau itu sudah di paving block baru dicat warna. Baru casing-casingnya SMA Pak Gubernur sudah terkesima. Tapi kalau tenggelam-tenggelam seperti itu tadi, Hendra tadi saya bawa keluar tadi. Hendra mana Hendra? Ketua apa? Dengan bendaharanya saya sudah bawa keluar itu. Saya sudah bawa keluar tadi. Ya tolong Dek. Ya tolong Dek Hendra, kerjasama dengan ini betul-betul parkiran di luar itu saya anggap casingnya SMA 6. Nanti Pak Gubernur ternyata tanggal 15 baru casingnya dia lihat sudah lemah-lemah kelihatannya. Bukan. Jadi saya sudah bicara tadi dengan kepala sekolah, sudah ada persiapan Bapak kepala sekolah, sudah ada terpal dia beli untuk persiapan kolam ikan lele. Itu anjurannya Pak Gubernur. Kemudian ada juga toga penanaman pohon, insya Allah. Jadi dalam 1 bulan ini 8 sekolah di kunjungan saya, insya Allah saya lebih fokus banyak ke sini. Karena itu tadi. Jadi sekali lagi saya minta semua minta dukungannya. Itulah kontribusi yang saya minta angkatan 2003 ini kepada nanti acara besar-besaran milad tanggal 15, karena 15 hari sesudah Lebaran itu sudah pelaksanaan. Luar biasa nanti di sini. Jadi pasti akan menjadi contoh, dapatkah diidentifikasi SMA Negeri 6 sebagai sekolah yang bisa mencerminkan sesuai anjuran sekolah sehat, sekolah bersih, dan betul-betul anjurannya Pak Gubernur itu manfaatkan sarana sekolah yang bisa dimanfaatkan. Ya itu. Jadi tolong Dinda, terima kasih. Itu saya saran saya. Ya. Jadi saya terakhir menit-menit ini saya mohon maaf, saya sudah mau balik ke rumah. Mohon saya minta kepada Allah semoga Adinda semua diberikan kesehatan. Amin. Mudah-mudah rezeki dan mudah keikhlasannya. Sebab begini, meskipun kita mampu, kalau kita tidak ikhlas tidak jadi juga. Meskipun kita ikhlas, tapi kalau kita tidak mampu ya tidak bisa juga. Tetapi ada juga, meskipun kita tidak mampu memberikan sesuatu, tetapi kalau yang kita mampu adalah tenaga saja. Barangkali kita sering dengar bahwa Nabi kita menganjurkan bahwa sedekahlah meskipun sebutir kurma. Betul. Saya tambah sedikit. Paham Ki yang namanya terima kasih? Semua yang ada di sini sudah diberi rezeki, kesehatan. Terima kasih itu bukan hanya 2 kata itu, terima dan kasih. Paham Ki? Terima itu diterima rezeki dari Allah melalui hablum minan nas. Tetapi kalau ada rezeki dari Allah, kasih. Jangan seperti kacang lupa akan kulit tak. Saya ingatkan. Itu pesan saya. Sedikit saja apa. Saya waktu datang pertama Dinda, kumpul guru-guru, karena dompet saya pada saat itu menipis, jujur, tanggal tua. 300.000 saya mulai store belikan satu, ada yang tambah 1 truk. Jadi saya mohon minggu-minggu ini atau minggu depan angkatan 2003 kalau ada timbunan sirtu 1, terima kasih banyak. Terima kasih Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya pamit. Makasih Kanda.
Oke, lanjut masalah pemaparan program kerja. Untuk di bidang saya yang saya koordinir, saya kira cuma itu saja. Masalah database dan bagan struktur organisasi. Itu nanti saya mau buat karena kemungkinan nanti sekretariat akan dibangun di sekolah kita. Nanti akan kita pajang di situ bagan struktur organisasi. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan nanti terlaksana. Oke, silakan kepada Ibu Cia. Mana Ki? Oke, barangkali ada teman-teman ada yang ingin menambahkan dari bidang kesekretariatan. Setuju ya kita semua bahwa mana Darwis? Sini kue. Pak Ketua. Pak Ketua. Lanjut saja. Bidang kedua. Apa tadi? Siapa? Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Sebelum kita memaparkan untuk rapat kerja, mungkin saya sedikit kasih gambaran ke teman-teman. Untuk program kerja IKA itu tadi saya diberikan untuk IKA pusat supaya teman-teman tidak bingung di bidang-bidangnya. Jadi untuk bidang humas, untuk di IKA itu bidang humas dan kerjasama, dia punya program kerjasama Pemkot Makassar tentang pendidikan. Terus yang kedua kerjasama kebencanaan dan kemanusiaan, kerjasama dengan KIMA, membangun citra sekolah dalam masyarakat, membangun kerjasama antar pengurus dan IKA, webinar IKA SMA 6. Jadi itu untuk humas, program kerja untuk IKA. Jadi mungkin bisa teman-teman tambahkan apa yang bisa kita lakukan di program kerja tersebut untuk di humas. Terus yang kedua bidang pengabdian masyarakat, program kerja di IKA pusat itu ada bakti sosial, vaksinasi siswa dan masyarakat sekitar sekolah, beasiswa bagi siswa kurang mampu, hari ulang tahun SMA 6, hari ulang tahun IKA. Itu untuk di bagian pengabdian ke masyarakat. Terus bidang hukum dan advokasi, menganalisis aspek hukum dan legalitas dalam organisasi. Dua, membina dan mengkoordinasi kegiatan-kegiatan organisasi yang terkait dengan hukum dan advokasi. Ketiga, memberikan konsultasi hukum gratis bagi IKA SMA 6 Makassar. Keempat, penyuluhan tentang hukum, tentang narkoba, kenakalan remaja, KDRT dan Undang-Undang Perlindungan Anak untuk divisi hukum dan advokasi. Yang seterusnya bidang pendanaan itu koordinasi instansi terkait, pembuatan kartu anggota IKA SMA 6 dan identifikasi sumber dana. Itu untuk divisi pendanaan. Ya. Seterusnya bidang jaringan alumni, pembentukan IKA alumni, IKA wilayah. Jadi pembentukan IKA wilayah itu semacam IKA perangkatan. Yang kedua reuni akbar, family gathering, inventarisasi potensi alumni, pengembangan profesi dan peningkatan kompetensi alumni. Itu untuk bidang jaringan alumni. Terus bidang kesekretariatan ini pengadaan sekretariat IKA, pengadaan perlengkapan sekretariat. Bidang kewirausahaan, seminar nasional kewirausahaan, penyiapan usaha mikro, kecil dan menengah, expo kewirausahaan, membangun jejaring wirausaha alumni. Jadi bidang kewirausahaan ini untuk inventarisir UMKM untuk alumni, usaha kecil menengah. Jadi yang ada punya usaha itu nanti akan diwadahi di bidang kewirausahaan. Seterusnya bidang keagamaan dan kerohanian, amalia Ramadan, bagi takjil, buka puasa, halal bil halal, alumni berkurban,
bidang keagamaan dan kerohanian. Alumni berkurban, peringatan Hari Besar Keagamaan, gerakan Jumat Berkah, dan pelatihan dai untuk di bidang keagamaan. Terus untuk bidang litbang dan kemitraan, program kerjanya pembuatan SOP tentang kerjasama internal maupun eksternal, pembangunan kerjasama dengan PT negeri, swasta, dan penyerapan alumni, pengembangan budaya literasi. Seterusnya bidang sistem informasi manajemen, itu di IKA sudah ada database alumni, digital asset optimize, Facebook, user gerakan konten, ada taman alumni, terus pembuatan aplikasi sistem informasi alumni, pemutakhiran database alumni. Jadi yang saya paparkan tadi itu adalah program kerja untuk IKA Pusat Prode 2022-2024. Dari program kerja tersebut mungkin kita bisa sinkronkan dengan program kerja yang akan kita laksanakan. Jadi maksud dan tujuan saya bagaimana seandainya misalnya kita bikin program kerja itu bisa diselaraskan dengan program kerja dengan IKA. Kita ambil bagian dalam satu program kerja apa yang kita laksanakan supaya bisa selaras seimbang dengan program kerja yang ada di pusat. Jadinya ada beberapa program kerja di situ kita bisa mungkin laksanakan satu dan 2003 menjadi panitia. Seperti itu. Itu mungkin sedikit tambahan dari saya dan saudara masukan, mungkin teman-teman bisa tambahkan. Pak Ketua. Ya mungkin begini teman-teman, karena tadi saudara kita Saparudin itu sudah memaparkan. Jadi mungkin baiknya Pak Ketua kita selaraskan saja dengan program kerja yang ada di IKA Pusat. Jadi kita mengikut saja. Iya, artinya Apa skuter? Enggak, maksudnya pasti harus ada gebrakan sendiri. Program kerja yang tidak terlalu melibatkan juga orang pusat. Walaupun ada strukturalnya dari atas, kita petik yang mana yang bisa kita kerja. Jangan itu sampai tadi. ada yang dari pusat terbebani kebablasan ke bos. Sudah paparkan siapa maksudku? Diserahkan kok begini belum tentu kita bisa kerja. Jadi kita maksimalkan program kerja kita sendiri dulu. Kita ikut instruksi dari atas, kita ikuti apa program kerjanya mereka, apa yang kita bisa support. Program kerja yang kita maksud 2003, apa yang kita bisa bikin di angkatan 2003. Partisipasi untuk angkatan support ke atas, nanti kita kolaborasi apa yang kita bisa ambil adil di situ. Bukan kita yang ikut sama dia. Tidak, maksudnya begini sekitar kita selaraskan, maksudnya kegiatan-kegiatan kita. Iya. Saya mengerti, mungkin yang kita selaraskan kayak buka puasa. Iya. Korban Enggak, buka puasa tidak tersendiri Ji. Hah? Tersendiri Ji. Itu saja tadi itu kita bilang enggak semua Ji juga kita ambil. Oh iya, tidak saya salah sangka pasti. Sedikit mungkin Pak ini. Kalau misalnya untuk kesekretariatan, untuk di IKA Pusat kan untuk pembentukan sekretariat. Jelas dia mau bikin sekretariat, dia mau bentuk sekretariat. Artinya ada ruangan untuk sekretariat. Kalau misalnya dia bentuk sekretariat, kita ambil bagian di situ misalnya untuk pembenahan aula. Toh, perbaikan aula. Jadi mereka kerjakan di sana, kita juga ikut kerjakan ini misalnya. Untuk di aulanya. Jadi mereka misalnya bikin sekretariat, bangun sekretariat, sambil mereka bangun sekretariat, kita benahi misalnya aula atau kelas. Oke. Jadi mereka punya program kerja sendiri, tapi selaras dengan program kerjanya kita. Itu maksudnya saya. Jadi ada program kerjanya dia yang terlaksana dalam satu kegiatan itu dua langsung terlaksanakan, tapi tidak ikut bagian dari mereka. Oke. Jadi Dimengerti ya. Mungkin begini, dimengerti. Mungkin kita tidak usah berpanjang lebar debat. Selanjutnya langsung aja bidang-bidang. Skuter. Bidang-bidang. Maju. Oh, pendidikan dan penelitian SDM. Itu kayaknya beberapa orang itu tidak hadir ya. Kita keep saja. Nanti biar saya japri dia apa program kerjanya. Siapa?
Mulis, anggotanya siapa ya? Pulang. Andre, sini Andre. Ah? Andre masukannya sini aja. Sama Mulis. Oh ya, kau terakhir. Lanjut. Mansur, saudara Mansur. Siapa lagi anggotanya? Bulia, naik ke sini Bulia. Mansur, Bulia. Ayo, Bulia, naik. Bulia. Mansur. Ayo. Kenapa ada dua? Main dikasihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua IKA 2023 Andi Hendrawan Wijaya. Salah itu. Jadi alhamdulillah saya diamanahkan sebagai koordinator pendanaan. Jadi walaupun itu ada beberapa program kerja yang ingin dilaksanakan kalau tanpa dana, ya percuma. Jadi mungkin bagusnya barangkali kalau ya setiap di apa lagi dari bendahara itu biasa di grup itu bila mana ada rezeki di luar yang masih terhambur bisa kita masukkan di bendahara biar berapa iuran ya tiap bulan ya walaupun kalau memang ada iuran setiap 1 bulan berapa kalau ada lagi tambahan ya enggak masalah juga kalau rezekinya dari teman-teman, maksudnya kan rezeki teman-teman kan berbeda. Walaupun iuran maksudnya ada 100.000, terus ada rezeki teman-teman yang melebihi ya bisa 200, 500. Tidak dipatok berarti Ya, tidak dipatok. ya. Seikhlasnya. Seikhlasnya saja. Oh iya, cocok. Mungkin ada tambahan dari sekretaris saya. Justru itu ya, iuran tiap bulan. Bagaimana teman-teman untuk Ibu Nengsi? Untuk iuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan itu kan sebenarnya sih gampang untuk kegiatannya. Kegiatan apapun itu bisa dilakukan. Kembali lagi ke sumber dana. Yang jadi persoalan sekarang kita harus fokus ke sumber dana dulu. Kegiatan apa kira-kira yang akan dilakukan supaya dananya ada tapi tidak membuat beban untuk teman-teman semua. Jadi kalau saya ada usul untuk pertama yaitu untuk sedekah subuh misalnya. Misalkan kan kita semua siapa tahu ada di antara kita semua yang melakukan sedekah subuh entah itu 1.000, 2.000 sampai 5.000 per harinya itu kan kembali lagi ke teman-teman masing-masing. Sedekah subuhnya itu di samping untuk membantu orang ada ibadah untuk orang lain, ada ibadah juga untuk diri kita sendiri sambil kegiatannya kegiatan IKA kita juga berjalan tanpa membebani teman-teman semua. Jadi pertama itu untuk sedekah subuh. Nanti penyetorannya nanti kita sepakati bagaimana caranya. Terus yang kedua itu ada juga sistem untuk sedekah Jumat. Kalau kita mau melakukan itu kan di luaran sana itu kita biasanya melakukan sedekah subuh, tapi kan biasanya kita penyaluran dana itu ke orang-orang, maksudnya terserah mau tetangga ke mau apakah, tapi kan kita bisa sisihkan sedikit untuk kegiatan alumni kita supaya ada kegiatan semacam itu. Jadi kita itu tidak mesti itu bilang kegiatannya itu harus jenisnya seperti apa, tapi kan biar bagaimana kita melakukan sedekah subuh. Sedekah Jumat maksudku, jadi alangkah bagusnya kita kan berapa ratus orang. Cukup 1 dos saja 1 orang misalnya paket 10.000 misalnya, itu misalkan
Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang dalam Jumat itu tidak sempat bersedekah ya enggak apa-apa, nanti Jumat depannya lagi, kalau enggak bisa ya Jumat depannya lagi. Terus yang ketiga itu untuk buka puasa misalnya, untuk buka puasa itu kan sekali setahun, kita bisa lakukan halal bihalal juga sekalian. Di bulan puasa itu kan pasti dengan otomatis itu kita pasti akan sedekah. Sedekah, melihat sedekah itu kan ada macam-macam sedekah, ada sedekah mal, ada sedekah harta, senyuman juga bisa. Jadi maksudku saya dengan adanya itu kegiatan buka puasa misalnya kita bisa salurkanlah sedekah tak di situ. Jadi bisa kita pakai untuk berbuka puasa, kalaupun ada lebihnya nanti kita tambah-tambah lagi untuk yang kurban itu. Seperti itu jadi banyaklah ceritanya sumber dana yang bisa kita lakukan supaya tidak membebani. Terus yang ada lagi sedikit, misalkan ini jalan santai, kalau tidak sempat jalan santai tidak usah. Kita bisa lakukan lagi semacam basar. Basar alumni, dari keuntungannya bisa disisihkan lagi untuk dana, entah itu kita mau pakai kah untuk kurban kah, entah kita pakai kah untuk buka puasa kah, terserah. Itu kan bisa kita lakukan misalnya sekali setahun kah, 2 kali setahun kah. Toh juga bagaimanapun kita semua butuh hiburan. Di samping untuk silaturahmi, makan juga sekalian kan, kayak ini misalkan kita makan semua ini pasti pakai kos semua, pakai dana semua. Namun kalau kita lakukan dalam bentuk basar, kita kan bisa kelola keuntungannya. Itu bisa dimasukkan lagi menjadi keuntungan dan menjadi kas. Begitu jadi saya lemparkan kepada teman, barangkali ada yang ditambahkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pendanaan cuma sekedar usulan untuk konsep berhubungan tadi amal sedekah dia bahas. Saya rencana kita buat program amal, kotak amal, terserah posnya di mana kita mau poskan, entah itu di warkop atau di mana. Ada kotak-kotak amal dari SMA 603. Tapi ada yang bertanggung jawab yang tiap bulan yang pergi patroli ambil pungut, baru kita aktualisasikan kemana, ke panti asuhan ke masjid atau kemana, duafa terserah. Itu untuk program kerja jangka panjang kayaknya. 1 tahun bisa dites dulu. Kita buat kotak amalnya, kita taruh di mana-mana toh, titiknya di mana, baru kita satu orang yang bertanggung jawab untuk divisinya itu. Tapi ini yang tadi pembahasannya mungkin pendanaan kesepakatan per bulan angsuran yang kas Tapi kan kita tambahan ceritanya toh. Ya, yang saya tangkap tadi ini mungkin ada iuran yang kita sepakati berapa per bulan atau per minggu atau bagaimana, kita sepakati saja. Angka nominalnya berapa yang harus tidak memberatkan sama teman-teman. Uang itu untuk peruntukannya uang kas, uang kas. Ketika ada kegiatan-kegiatan, ada modal langkah kerja awal begitu ya. Nggak perlu mikir lagi menunggu untuk pungli sama teman-teman. Adapun ada yang mau menyumbang nanti itu rezeki mami. Istilahnya iuran rutinitas per bulan angkatan 2003, terserah kesepakatannya berapa, 10.000, 5.000 berapa, yang jelas kita sepakati dulu supaya tidak berat, dan ketika ditagih itu sudah tidak merasa berat. Karena kenapa, ini sudah disepakati di iuran 5.000 per bulan. Masa 5.000 tidak bisa kau sedekahkan kipak pembeli karopok dan jika apa gitu. Anda kita yang tidak hadir, yang tidak hadir menerima konsekuensi hasil rapat. Tetap kita himbau ke dalam grup. Tapi yang kita hasil kesepakatan ini, kita buat kesepakatan dulu angka nominal atau disepakatinya per bulan. Entah itu 5.000 kah, entah 2.000, 1.000 berapa terserah. Ketika ada kegiatan per bulan ada yang bertanggung jawab menagih. Mungkin pendanaan atau bendahara yang saling mengingatkan nih. Begitu apa masukanku saya Pak Mansur? Iya, jadi sebenarnya ada banyak cara kita untuk mendapatkan dana. Terkait dengan Pak Koordinator tadi mengatakan ini saya lempar ke teman-teman ya, beliau tidak mau mematok
berapapun penghasilan teman-teman yang mau disisihkan transfer saja langsung ke bendahara, nanti kita akan pull up. Begitu maksudnya. Bagaimana tadi? Tabe. Tetap ada iuran saja. Iya, tetap namanya iuran, tapi tidak ada patokan. Terserah teman-teman. Tidak, tabe. Maksudku saya tuh biar mi dipatok mau 5.000 sebulan tidak jadi masalah Ji, begitu. Jadi iya, begitu. 10.000 mau bagus di. Iya, maksudnya kan Iya, kita lempar sekarang. Iya, jadi ya iya. Jadi hasil pembicaraan ini yang kita sepakati, kami akan lempar di grup 10.000 berapa? 10.000 per bulan minimal, 10.000 per bulan. Jangan juga. tidak, ini perumpamaannya toh, daripada mungkin kalau misalnya dia mau transfer 10.000 tahu wah belum lagi ongkos ininya potongannya 6.500. Pakai flip. DM. Sepakati dulu berapa angkanya. Teman-teman tabe dulu untuk kita iya tunggu dulu, kita sepakati dulu angka 5.000 atau 10.000. Satu-satu Mina. Arni berapa Ki? Suara terbanyak saya ikut ya. Enggak, kalau ada pun angka berapa dan berapa? disepakati, kita sepakati dulu. Nah, terus ada pun sumbangsi yang mau melebihi dari sumbangan yang kita sepakati terserah. Nah, ada yang mau membayar juga, umpamanya kita sepakati sekian langsung nak cover 1 tahun, terserah dia. Yang jelas angka dulu kita sepakati berapa dan metodenya per bulan. Enggak, takut kalau saya siapa tahu teman Ya. tahu menurutnya berat. Kita starting dari berapa ya? Takut Kak bilang siapa tahu 5.000 kita starting nih angka 5.000. Kita starting kesepakatan 5.000 dulu. Ada yang mau di atasnya terserah. Mau 5.000 atau 10.000 per bulan. Kalau saya kita lempar 5.000 60.000 terserah. Toh? Jadi begitu Pak Darwis. Jadi dia mau nak cover langsung 1 tahun, maksudnya langsung toh 60.000 terserah. iuran awalnya yang disepakati misalnya 5.000, Ya. nanti kita up ke grup. Misalnya siapa tahu nanti teman-teman tak lain bilang gini, ih sedikitnya Iya, saya tambah bisa naik lagi ya, begitu. terserah lagi. Ini starting untuk tidak memberatkan. Ini kesepakatan Berapa untuk kita tidak mau, memberatkan. Ceng? Berapa kita mau pale? Kita sepakatan untuk tidak memberatkan Ji. Kalau memberatkan langsung enggak enak tahu atau terlalu ya. Bagaimana Pak Anco? Saya rasa 5.000 juga tidak terlalu berat. Mungkin 1 kali juga bagi beli minyak goreng bawa harus kembalian nah 5.000 loh. Ya setidaknya ada uang kas. Betul, kalau tidak ada uang kas selesai kok. Satu. Terima kasih untuk teman-teman, mungkin ada masukan sedikit tentang biaya yang dimaksud. Kalau kita mau bercerita tentang pendanaan, cari titik terendah yang tidak memberatkan. Jadi adapun kalau teman-teman semua mau memberikan lebih, tidak ada masalah. Karena tidak semua kondisi keuangan orang sama. Jadi mungkin dari saya titik rendah itu 5.000. Itu dana sukarela namanya. Iya, nilai terendah. Kalau mau lebih tidak ada masalah. Kalau bagi saya itu terima kasih. Iya. Jadi kita sepakati hari ini maksudnya 5.000. Jadi nanti kita lempar ke grup. Kalau seumpama ada pertanyaan dari teman-teman, ya. Biar 1.000 biasa ya. Jangan ke 1.000, 5.000 mau. Cucu mi, 5.000 kita sepakati 5.000. 5.000, ya. Jadi 5.000 mau. Jadi saya sahkan untuk iuran tiap bulan 5.000. Ya. Iya
harus buka bendaan lagi nih ATM. Bagaimana Pak Ketua? Bisa buat rekening khusus untuk angkatan 2003? Iya, untuk rekening karena rencana iurannya akan langsung ditransfer ke rekening. Bank apa? Bisa BRI mo. kira-kira. Maksudnya pendanaan yang kumpul kemudian di store ke bendahara begitu. Bagaimana Pak Mansur? Meskipun belum ada rekening bisa begitu, sepakat? Sepakat? Enggak, supaya struktur juga berjalan memang betul harus ke pendanaan dulu. Kemudian di bendahara. Tabe. Sibuki urus bayar bakso sama keluar masuknya dana. Tabe, kan begini maksudku saya atau Pak Mansur, misalnya berjalan itu ditetapkan 5.000. Misalnya terkumpul berapa itu dari uang itu bisa langsung dibukakan nomor rekeningnya misalnya alumni 03 begitu. Jadi nanti itu maksudnya ya begitu Kak. Jadi itu rekening nanti yang pegang bendahara begitu loh. Kan otomatis kalau mau buka rekening pasti ada dana toh, maksudnya ada uangnya toh begitu. Jadi dari uang iuran yang pertama nanti kita ini dibukakan rekening. Jadi cocok Mi, tangkap maksudnya. Jadi tetap pendanaan dana awalnya. Kebetulan ada juga rekening BRI-nya. Kemudian dana itulah nanti dipakai untuk membuka rekening. Untuk membuka rekening. Boleh seperti itu. Cuman kalau di bank yang saya tahu, kalau membuat rekening seperti itu harus ada bukti-bukti yang harus kita. Ada, itu sudah dibicarakan tadi sama bendahara. Kalau sudah ada miskep toh bisa nanti dia yang bukakan rekening sama Pak Ketua. Tadi dibilangnya begitu sama bendahara. Kalau memang ada jalan seperti itu bisa saja. Tapi kalau keluar masuknya uang itu nanti kalau ada rekening harus diketahui ketua, harus di-approve oleh ketua, sekretaris dan bendahara baru bisa keluar. Jadi cocok itu, artinya itu sebagai masukan untuk kita. Jadi sepakat itu. Jadi Pak Ancu ya mulai pendanaan dulu kita. Kemudian nanti disetor ke bendahara. Mungkin biar lebih terstruktur seperti itu. Iya, sekian. Jadi kita kesepakati 5.000. Iya 5.000. Jadi nanti kita lempar ke grup. Jadi bila mana ada yang melebihi daripada itu kan suka rela mami itu. Oke Mi. Jadi masih ada bidang, kalau tidak ada tutup kapan di? Bersih-bersih dulu. Bersih-bersih. Saya tadi sudah berkomunikasi sama bendahara, jadi nanti akan dibuatkan laporan terkait dengan kegiatan hari ini karena kita tidak pungkiri ini kerja-kerja kita semua, bantuan dari teman-teman semua, itu tetap kita akan laporkan. Jadi nanti dibuatkan dalam bentuk file, kemudian nanti kita akan share di grup. Itu sebagai bentuk pelaporan kami, pelaporan kita di kepengurusan. Iya. Ramadan. Iya kita sedekah saja, koordinator sedekah. pendanaan. Kembali lagi sedekah karena kita kan baru mau memulai. Kurang. Dari koordinator pendanaan. Iuran tetap dananya. berjalan 5.000 tapi sedekah di bulan Ramadan kan berbeda, maksudnya suasananya berbeda. Mungkin ada teman-teman yang dikasih
kelebihan. Nanti kita tetap melempar lagi di grup. Siapa teman-teman yang mau menyumbang, kita buka puasa bersama. Tidak ada ji unsur paksaan, seikhlasnya saja, seperti itu. Oke, iya lanjut. Jadi Mungkin iya. Lanjut. Jadi mungkin itu saja dari koordinator pendanaan. Penyampaian. Iya, terima kasih dari koordinator pendanaan. Masih ada lagi? Kalau sudah tidak ada, apa? Apa itu? Bidang sosial, naik Miki dulu sini. Apa Ji? Humas. Kegiatan apa kita mau lakukan? Nanti kita sinkronkan. Kalau humas banyak Ji bisa dibikin. Donor darah apakah? Tamut mungkin. Ya, terima kasih untuk kesempatan dan terima kasih untuk amanah yang diberikan kepada kami. Untuk program kerja seksi humas itu yang pertama adalah membangun citra SMA 6 di dalam masyarakat. Jadi kita berikan satu kesan positif bagi masyarakat bahwa kita itu alumni SMA 6 itu apa ya? Ada di tengah-tengah masyarakat. Iya, betul. Kita bisa memberikan satu efek positif bagi masyarakat, entah itu kegiatan-kegiatan sosial atau sejenisnya. Dengan seperti itu, image masyarakat tentang SMA 6 dan alumninya mempunyai image yang baik di mata masyarakat. Kemudian yang kedua adalah membangun komunikasi dan kerjasama antar pengurus dan IKA. Jadi tidak lepas dari alumni-alumni yang terdahulu. Jadi kita tetap membangun komunikasi yang intens dalam program-program kerja pengurus untuk kedepannya. Nah, kemudian meningkatkan publikasi kegiatan IKA ke alumni ataupun ke teman-teman IKA SMA 6. Jadi mengapa demikian? Karena dengan meningkatkannya publikasi kegiatan kita, minat dari teman-teman itu semakin tinggi sehingga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan kita ke depan dan bisa ikut terlibat langsung. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah kerjasama kebencanaan dan kemanusiaan, yaitu bakti sosial juga bisa. Baik berupa kegiatan-kegiatan keagamaan, mungkin bisa bagi kaum muslim kan waktu dekat ini akan mengadakan Ramadan, mungkin bisa untuk buka puasa bersama sesama pengurus atau teman-teman alumni dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain. Kemudian yang kelima adalah webinar IKA Semenam. Jadi ini sejenis apa ya, kegiatan yang tidak kontak secara langsung melalui web, baik berupa Zoom atau grup-grup WA seperti itu. Jadi kita tetap tingkatkan komunikasi sesama alumni dan IKA. Iya, saya rasa itu saja program kerja dari Seksi Humas. Atas perhatian dan teman-teman, terima kasih saya ucapkan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Hairudin sebagai humas. Bagus sekali program kerja Pak Hairudin. Bisa dijalankan itu webinar. Mungkin pemateri bisa dari teman-teman juga. Iya. Iya. Bisa. Bagaimana Pak Ketua? Masih ada? Kalau sudah tidak ada mungkin kita tutup ini. Dada mi. Skut. Dada midi. Apa kita? Oh sama Ji. Iya, ini tutup mi deh.
Kita. Sini ke Pak Ketua. Pak Ketua Ancu. Sini ke. Pak Ancu, sini. Pak Husen, ada yang mau disampaikan, Nanti Pak? berjalan nih. Lama lagi. Tutup. Ya, terima kasih paparan teman-teman. Nanti hasil rapat program kerja akan diumumkan di grup angkatan kita. Sekali lagi kepada seluruh teman-teman yang sudah jauh-jauh dari luar kota menyempatkan hadir di sini. Ada Bu Nancy dari Pindrang, ada Bu Lia, Bu Ira, Bu Ika dari Maros, ada Bu Cici juga dari Maros, Bu Neni, dan seluruh teman-teman yang hadir di sini, pengurus. Pak, ketika ada kegiatan-kegiatan lagi, besar harapan kami untuk teman-teman bisa bergabung, aktif, hadir. Ibu Ira. Ya, hadir. Bu Neni. Ya, Bu Erni. Ya. Ya. Ya, sekali lagi kekurangan dan kesalahan di kegiatan ini saya meminta maaf yang sebesar-besarnya atas nama pengurus dan panitia. Saya ucapkan terima kasih. Jikalau teman-teman masih ingin tinggal silahkan. Jikalau ada urusan di rumah juga silahkan untuk kembali ke keluarga. Titip salam buat keluarga tercinta di rumah dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.